Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cerita Misteri Kang. Kali ini saya akan mereview kolam ikan saya yang sistem pengairannya itu menggunakan sistem central drain. Sistem central drain itu adalah, jadi di dalam kolam ini bentuknya kerucut ya, kerucut begini kiri kanan, dan di tengah-tengahnya kita kasih pipa. Nah, pipa tadi masuk ke saluran penyaringan kotak nomor 1 yang ada pipa keluar tadi ya. Karena dia mengerucut, jadi kotoran-kotoran yang ada di samping itu dia akan turun ke bawah, terkumpul masuk saringan pipa, kemudian dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi dari sini untuk mengalirkan ke kotak saringan pertama, kedua, dan ketiga itu nggak perlu pakai pompa, dia akan mengalir sendiri gitu. Oke, kita bahas dari pembuatannya gitu ya. Intinya sih kalau saya bangun kolam ini sebagai apa ya, sebagai rasa syukur saya gitu kan. Saya dititipin tanah seluas 1,5 meter kali panjangnya 3,5 meter. Kalau misalkan itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, rasanya kalau bagi saya itu rasa syukurnya kurang gitu. Jadi bagi saya konsep bersyukur itu memanfaatkan apapun yang dititipkan kita oleh Allah gitu kan, manfaatkan secara maksimal. Nah, itulah cara menurut saya konsep bersyukur yang saya lakuin gitu. Ya, saya sih bukan sengaja untuk mengajarin konsep berapa, tapi pandangan saya gitu, salah satunya untuk bersyukur itu ya seperti itu, memaksimalkan apa yang dititipkan untuk kita. Pembuatan kolam ini lebarnya 1,5 meter, kemudian panjangnya 3,5 meter. Jadi 1,5 kali 3,5 meter. Untuk biaya pembuatan, saya kemarin ini bikin borongan ya, itu upah tukangnya itu 1.500.000. Nah, untuk bahan-bahannya juga sekitar 1.500.000. Jadi total untuk pembuatan kolam ini menghabiskan uang sebesar 3 juta rupiah untuk kolam sebesar ini. Di pinggir kolam saya menanam ini daun pohon, kalau orang sini bilangnya sih daun sentes ya, semacam keladi, tetapi daunnya ini bukan jenis keladi, ini daunnya gatal, jadi nggak bisa dimakan oleh kita gitu kan. Nah, ini cocok buat makanan ikan gurame. Kebetulan saya menanam ikan gurame di kolam saya udah segini aja nih, sehari itu udah habis gitu kan, kalau ikannya udah besar-besar. Nah, perbedaannya dengan daun keladi itu daunnya ini lebih besar, lebih tebal gitu kan. Nah, ini lihat. Jadi pakan gurame itu nggak tergantung pelet saja gitu kan. Jadi saya cara sistem pakannya pagi pelet, siang sampai malam ini makanan sayuran biar sehat. Untuk atasan kolam saya pakai paranet ya. Nah, ini dia kain paranetnya. Jadi fungsinya ini untuk mengurangi intensitas sinar matahari. Kenapa saya pakai paranet? Karena kalau sore hari ini sinar matahari itu sangat terik ke dalam kolam gitu kan. Nah, kalau kolam terlalu banyak kena sinar matahari, maka dia akan berlumut dan itu tidak bagus buat air gitu kan. Nah, kalau ini kan bening nih ya. Banyak pengalaman kejadian kolam ini suka rembes gitu ya. Nah, saya memang pernah ngalami rembes nih kolam. Cuma saya setelah ini di plester gitu kan. Kemudian pengaciannya itu semennya dicampur dengan Damdex. Ini dia, Damdex multifungsi. Jadi ini
Ini kan acian, ini bukan cat, tapi ini semen dicampur Damdex, warnanya seperti ini. Dan ini menjadi tahan air gitu. Tahan air, kemudian tidak rembes. Jadi bagi teman-teman yang punya kolam suka rembes, ya aciannya itu dicampur ini, dicampur Damdex. Nah, jadi cap Damdex ini saya gunakan untuk sejenis waterproof gitu. Jadi untuk waterproof ini campurannya 1 liter semen ditambah 1 liter Damdex ini, cairan Damdex. Maka bisa kita seperti untuk pengecatan dinding kolam itu supaya nggak retak rambut, supaya tidak bocor. Alhamdulillah sih selama ini setelah pakai ini aman-aman saja. Oke, air dari dasar kolam itu dia akan masuk ke saringan pertama di sini. Nah, kemudian di kotak saringan pertama itu saya kasih pipa pembuangan. Nah, pipa pembuangan ini berfungsi untuk membuang kotoran-kotoran dari dasar kolam. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuang kotoran ya. Gimana sih proses pembuangannya? Jadi kalau untuk buang kotoran kita tinggal buka aja nih tutup pipanya, doknya. Nah, air akan keluar, ini kotorannya. Jadi kita tutup lagi. Ya, udah. Jadi kotoran yang ada di dasar kolam itu pasti dia keluar. Kita cukup sebentar aja gitu, sebentar aja membuangnya, kemudian kita tutup lagi. Maka kotoran-kotoran dasar kolam itu udah terbuang. Jadi kolam tetap bersih. Jadi ini fungsi central drain. Selain dasar kolam, air juga mengalir, ada saringan, jadi penyaringannya cukup bertahap untuk menjaga kualitas air di kolam kita. Kolam ikan saya ini mempunyai 3 saringan. Nah, 3 saringan. Yang pertama saringannya ini, kedua sebelah sana itu baru saringan ketiga. Jadi airnya itu terus mengalir gitu. Ini saringan yang ada di kotak saringan pertama. Ini ada apa ya? Pipet. Saya masukin pipet sini, dipotong-potong. Ada batu alam. Bawahnya itu ada busa. Busa seperti ini. Apa ya? Nih seperti ini busa. Ini kan busa nih. Nah, kemudian supaya airnya sama gitu kan dari kotak saringan pertama dengan kolam utama, saya menggunakan pipa L ini. Jadi batas ini nih sebagai ukuran ketinggian air. Jadi kalau sudah melebihi ukuran ketinggian air, maka air akan masuk ke sini. Saya pakai jaring ini supaya kotoran-kotoran besarnya tidak masuk ke saringan kedua. Nah, kemudian air dari sini mengalir ke saringan kedua. Ini saringan kedua, juga prosesnya sama. Prosesnya sama, akan masuk ke pakai pipa ke bawah sini. Ya, ini. Dan ini sebagai pintu masuk air ke saringan ketiga. Nah, ini saringan ketiga, maka dari saringan ketiga inilah baru kita pakai pompa air supaya masuk lagi ke kolam utama. Air yang masuk dari saringan pertama sini masuk ke saringan kedua, itu saya menggunakan swill filter. Jadi ini ada pipa ke bawah ya. Pipa ke bawah itu namanya swill filter. Jadi air akan berputar di bawah sehingga kotoran-kotorannya itu tidak naik ke atas, tapi dia tetap berkumpul di bawah. Nah, bagaimana swill filter membuatnya? Yuk kita lihat. Oke, ini adalah swill filter ya. Jadi cara pembuatannya diperlukan 3 L 1 T, sambungan T. Nah, caranya begini. Dari kotak saringan pertama ini kan dimasukkan nih. Nah, air nanti akan masuk ke sini.
dia akan masuk ke bawah, ke dasar saringan kedua. Si air akan keluar dari sini. Maka air akan ke sini, berputar, dan ini mesti berlawanan arah. Yang satunya mesti berlawanan arah. Jadi air sini keluar, yang ini ke sini. Jadi dia air berputar begini, sehingga kotoran-kotoran itu akan mengendap di bawah dan air yang bersih naik ke atas. Nah, ini saya pakai di saringan kotak yang nomor 2. Namanya soil filter ya. Ini nih saringan terakhir ya. Saringan terakhir dari kolam saya. Nah, ini kan banyak nih kotorannya. Udah tinggal kita cuci aja gitu kan. Ini kalau udah kotor kayak gini kita cuci, udah bersih baru kita masukin lagi. Sehingga saringannya ini saringan akuarium sih, saya beli 3.000, segininya 3.000-an. Saya pasang 3 di situ ya untuk menyaring. Ini saringan terakhir. Ini saya pakai apa nih, keranjang bekas yang sudah tidak terpakai lagi, saya pakai aja gitu untuk penyaringan tingkat akhir. Nah, di bawahnya ini ada pompa sih, pompa akuarium, pompa celup. Kemudian air yang setelah disaring tidak bersih itu naik ke atas pipa ini, pipa paralon ini, kemudian mengalir ke sini, mengalirnya ke sini ke kolam lagi. Jadi airnya itu terus berputar. Jadi kita tidak perlu menambah air, tidak perlu mengurangi air. Dia air terus berputar dan air yang masuk ke kolamnya ini sudah bersih. Gitu ceritanya. Pompa yang saya gunakan itu merek Amara, tipenya AR 104 gitu ya. AA 104. Kenapa saya memilih tipe pompa ini? Tegangannya 220 sampai 240. Kemudian putaran air yang dihasilkan itu sekitar 2000 liter per jam. Nah, ketinggian air itu maksimal 2 meter. Artinya pompa ini bisa mengangkut air setinggi 2 meter gitu kan. Dari bawah ke atas itu ketinggiannya 2 meter. Nah, kolam saya kan tingginya cuma 1,5 meter gitu. 1,5 meter, jadi masih bisa pakai pompa jenis ini. Ini saya nyalakan 24 jam sih. Ini adalah lubang pembuangan. Kalau hujan lebat, air kan nanti penuh ke sini, penuh gitu kan. Nah, kalau udah penuh dia kan, kalau sudah sampai batas ini dia pasti keluar. Jadi air di sini tingginya tetap sama gitu, walaupun hujan lebat ya dia nggak akan penuh kolam ini karena sudah ada pembuangan. Ini di luar. Ini saringan kalau misalkan hujan. Kalau hujan airnya kan pasti penuh tuh. Nah, supaya tidak penuh saya bikin saluran pembuangan di sini. Ini hanya berfungsi kalau airnya melebihi dari ukuran yang telah saya tentukan. Artinya kalau hujan lebat, airnya penuh di kolam, dia akan otomatis keluar sini. Kolam ini saya buat memanfaatkan lahan di belakang rumah gitu kan, daripada tidak ada fungsi sama sekali. Lebih baik kita manfaatkan untuk kolam ikan. Selain untuk kebutuhan keluarga, juga sebagai kalau saya tuh obat stres gitu kan. Jadi pagi-pagi, sore-sore bisa main di kolam, lihat ikan, itu stres itu bisa terkurangi. Jadi bisa nyantai di sini, lihat-lihat perkembangan ikan dari hari ke hari, itu enak banget gitu kan. Nah, konsep kolam ikan ini hanya cocok di daerah-daerah yang airnya susah. Saya menggunakan air sumur di sini. Menggunakan air sumur karena apa? Karena tidak ada sumber air selain air sumur gitu. Jadi konsep seperti yang saya lakukan ini sangat cocok sekali kalau di daerah-daerah yang memang sumber airnya sangat susah, karena tidak ada air mengalir. Kita pakai air yang ada saja di sini. Ya, inilah review tentang kolam ikan saya dengan sistem pengairannya central drain dan ada 3 saringan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.